Annyeonghaseyo sobat-sobat readiku sekalian. Jumpa lagi dengan gua Bagus di sini, dan kali ini gua ada di pusat kota Seoul, tepatnya di Myeongdong. Di sini kalau gua ngeliat sih banyak banget toko-toko yang rasa sebenarnya street tapi kelasnya tinggi gitu. Gua sendiri cukup heran sih kenapa kok orang-orang di situ bisa segitu kreatifnya dengan keterbatasan yang ada. Jadi di video sebelumnya aku udah bahas soal introvert pekerjaannya, tentang jurusannya, dan nggak bisa dipungkiri bahwa nggak semua introvert itu merupakan orang yang analitik, dan banyak juga introvert itu tipe-tipenya introvert yang kreatif. Kali ini gue bakal bahas jurusan-jurusan apa aja yang cocok banget buat kalian yang tipenya orang kreatif atau pengen jadi kreatif gitu ya, pengen bekerja kreatif, pengen di industri kreatif atau emang kreatif dari awalnya. Oke, sebelum kita mulai video kali ini, di channel ini gue bisa bahas soal konten edukasi dan pendidikan tinggi dan juga karir. Buat kalian yang merasa konten macam ini cocok buat kalian, jangan lupa buat subscribe channel ini, dan juga buat kalian yang merasa video ini tuh cocok buat kalian, jangan lupa buat like videonya. Dan kalau kalian merasa video ini cocok buat kalian atau mungkin teman kalian, bisa lah share video ini ke teman kalian yang kira-kira cocok dengan video ini ya. Kali ini gue pengen bahas jurusan-jurusan apa aja sih yang cocok dengan tipe-tipe orang seperti itu, dimana memang dibutuhkan kreativitas, waktu untuk sendirian menciptakan suatu produk kreatif. Kalau sekarang itu ada industrinya sendiri kan, bahkan industri kreatif itu. Jadi kira-kira jurusan apa aja yang membutuhkan kreativitas itu, kita mulai aja. Dari yang pertama ya jelas aja lah, kalau kita bicara kreatif itu nggak bisa jauh dari seni rupa dan juga desain. Biarpun seninya bisa luas ya, bisa seni rupa dan juga desain. Memang lingkupnya cukup luas, tapi intinya dimana kita menciptakan citra, menciptakan karya seni, itu masih masuk dalam lingkup ini, karya seni visual ya. Bisa seni rupa, bisa pahatan, bahkan sampai yang desain-desain dari desain grafis, desain interior, desain produk. Jadi luas banget ilmunya. Jadi memang orang-orang yang suka terlarut dalam pikiran untuk menciptakan suatu produk yang benar-benar baru, tenggelam dalam kreativitas, itu cocok banget sama jurusan ini. Karena di jurusan ini kalau kamu nggak kreatif, kamu itu nggak bisa survive. Karena memang yang namanya industri tempat orang-orang dari jurusan ini bekerja itu tidak mempersyaratkan ijazah seni, ijazah desain untuk bisa mereka bekerja di situ. Jadi ketika teman-teman produknya itu generic, nggak kreatif, ya teman-teman nggak bisa survive. Mending pakai template yang udah ada aja, tinggal Google misalnya untuk desain ya teman-teman Google cari inspirasi, atau bahkan untuk desain grafis pun teman-teman bisa pakai Canva. Sekarang nggak ada sulit-sulitnya untuk membuat produk yang generic. Jadi ketika emang tidak ada kreativitas di situ, ya teman-teman akan kalah dengan produk dari industri skala besar. Selanjutnya kita ngomong arsitektur. Arsitektur itu memang masuk di fakultas teknik, tapi lebih besar seninya ketimbang tekniknya. Karena yang namanya bangunan yang dibangun oleh seorang arsitek itu nggak cuma fungsional juga, tapi harus estetik dan juga efisien, berkelanjutan, berbagai macam hal yang memang harus diciptakan dengan proses kreatif. Jadi memang di sini bangunan dari arsitek itu nggak bisa kalau cuma generik ya, bahkan nggak kotak-kotak, tapi tipenya udah sering dilihat di tempat lain, nggak menarik. Mending nggak usah pakai arsitek sekalian, mending cuma pakai mandor aja. Lulusan arsitektur yang khususnya yang jadi arsitek itu sangat mengandalkan portofolio kreatif mereka, produk-produk hasil proses pikir kreatif mereka yang dipamerkan sehingga orang tertarik untuk menggunakan jasa mereka. Kalau mereka produknya itu generik, nggak punya portofolio kreatif, ya habis, nggak akan bisa laku, kecuali emang kenalan yang nggak enak aja harus pakai jasa dia. Selanjutnya jurusan ilmu komputer, jurusan informatika. Emang yang namanya ilmu komputer informatika ini tuh sebenarnya anaknya matematika, sehingga sangat kental dengan analitik, sangat kental dengan logika diskrit, logika biner. Tapi kenyataannya kreativitas untuk membuat produk itu diperlukan, khususnya buat teman-teman di sini yang masuk ke UX atau user experience. Ketika teman-teman di sini membuat produk itu generik aja yang nggak kelihatan kreatifnya, biarpun aplikasinya itu inovatif, belum pernah ada sebelumnya, tapi kalau tidak enak untuk digunakan, tidak nyaman untuk dipakai usernya, tidak melalui proses pikir kreatif yang match dengan profil penggunanya, ya nggak akan bisa survive juga. Jadi khususnya ya untuk mereka yang istilahnya kalau sekarang dikenal sebagai front end developer, kreativitas ini memang kewajiban ya, karena di sini teman-teman harus paham secara teknikalnya juga, tapi ya juga harus paham secara experience dari user yang menggunakan juga. Sehingga disinilah pemikiran kreatif di luar pemikiran analitik dan inovasi yang memang dari awal dibutuhkan itu menjadi pelengkap yang sangat penting. Selanjutnya ada jurusan sastra, di mana yang namanya sastra dikaitkan dengan produknya itu kan karya-karya sastra. Itu bisa berupa cerita, puisi, naskah
naskah drama yang dalam proses pembuatannya itu membutuhkan imajinasi dan juga pemikiran yang kreatif. Contohnya kalau kita ambil dari drama, seorang sastrawan itu kan harus menciptakan suatu dunia, suatu ekosistem yang di dalamnya ada karakter yang berbagai macam tipenya, berbagai macam filosofi hidupnya, dan tentu saja harus ada plot cerita yang menarik juga sehingga emosi dari orang yang menonton atau membaca itu jadi terbawa dan relate masuk ke dalamnya. Kalau teman-teman di bidang sastra cuma nulis cerita kayak nulis buku pelajaran aja, pasti kan nggak akan ada yang tertarik di situ. Sehingga di sini pentingnya proses pikir kreatif, imajinatif yang memang diperlukan bagi lulusan sastra, khususnya yang ingin membuat karya sastra. Karena yang namanya sastra itu juga ada yang larinya itu ke translate atau menjadi interpreter. Itu mungkin tidak sebegitu yang membutuhkan imajinasi, tapi yang gue sebutkan tadi itu hampir bisa dipastikan membutuhkan proses pikir kreatif dan imajinatif. Selanjutnya komunikasi, khususnya di sub pemasaran ya. Jadi yang namanya marketing itu teman-teman kalau paham banget di Instagram itu kan sering banget ada endorse yang emang hebat banget. Kita nggak sadar kalau ternyata itu gimmick marketing. Bahkan ada istilahnya S3 marketing gitu ya. Sebenarnya ide-ide S3 marketing itu kan suatu ide kreatif yang benar-benar kreatif sehingga orang itu nggak masuk dalam nalar mereka kok bisa sampai sekreatif ini produknya. Jadi memang ide-ide kreatif itu diperlukan dalam membuat kampanye marketing, kampanye iklan, strategi pemasaran yang efektif untuk menggait pelanggan atau calon pelanggan mereka untuk membeli produk atau jasa. Jadi orang-orang yang kreatif dalam artian kreatif di sisi marketing itu biasanya tuh ada aja ide untuk bisa menggait audiens melalui strategi komunikasi atau branding yang cocok sama target audiensnya itu. Selanjutnya ada jurusan seni musik ya. Ini sebenarnya sebagian dari seni, tapi gue pisah karena seninya nggak visual. Memang diperlukan suatu ide imajinatif, kreatif untuk membuat suatu karya seni musik ini. Musik ini sering digunakan orang untuk mengekspresikan dirinya melalui otak kreatif mereka, menciptakan suatu produk untuk menggambarkan isi hatinya, menggambarkan maksud dari apa yang ada dalam pola pikir mereka. Bahkan kalau kita ngomong musisi-musisi besar, itu tuh banyak yang punya nilai-nilai filosofis dalam karya musiknya, entah itu di nadanya, entah itu di liriknya, sehingga nggak cuma tentang nadanya, nggak cuma bikin nada yang catchy doang. Filosofi dari musiknya itu pun itu sangat panjang, sebenarnya sangat padat. Ilmu-ilmu apa saja, proses kreatif apa saja yang diperlukan untuk membuat suatu karya musik yang memang berkualitas, berbobot, dan yang paling penting itu disukai oleh orang yang menikmatinya. Kemudian ada jurusan fotografi, sinematografi. Ini gua nggak akan banyak menjelaskan karena teman-teman sepertinya sudah memahami. Alasannya kurang lebih sama karena proses fotografi, sinematografi itu nggak sekedar mengambil gambar, karena memang di dalamnya itu banyak unsur seni, bahkan unsur filosofi, komposisi, mana di situ dibutuhkan proses kreatif, ide-ide imajinatif yang nggak sembarangan orang, khususnya yang orang tidak punya kreativitas, tidak punya pandangan tentang seni itu bisa menciptakan. Sehingga jurusan ini memang kedepannya menciptakan fotografer, sinematografer yang bisa membantu kita untuk menikmati dunia ini dari cara pandang yang lain gitu ya, dengan melalui produk visual yang sudah disesuaikan dengan bagaimana mereka melihat dunia. Kalau mereka tidak punya seni di situ, ya hasilnya akan generik aja, nggak ada bedanya sama mas-mas di pinggir jalan yang megang kamera kan. Selanjutnya jurusan animasi dan multimedia. Jadi sekarang ketika konten adalah raja, animasi dan multimedia ini menjadi cukup menjamur. Tapi sebenarnya kalau teman-teman cuma mau belajar masalah teknisnya doang, teknis membuat produk, kedepannya gua akan sangat yakin itu akan menjadi sangat rame, orang jadi perang harga, dan belum lagi teknologi AI juga kedepannya akan masuk ke multimedia ini sehingga mengurangi kebutuhan orang untuk membuat produk atau produk konten, sehingga disinilah kreativitas masuk untuk mengangkat orang multimedia dan animasi ini, sehingga mereka yang bisa membuat warna, estetika visual, desain yang menarik, itulah yang akan menang. Sehingga mungkin nggak harus membuat sendiri ya, karena sekarang sudah ada user generated content yang dijual secara bebas, tapi intinya komposisinya itulah yang membutuhkan kreativitas. Jadi disitulah memang kalau teman-teman mau menang di pasar multimedia animasi yang crowded ini, kreativitas itu adalah jawabannya. Selanjutnya ada jurusan seni pertunjukan, entah itu teater, itu drama. Ini sebenarnya agak obscure loh di Indonesia ya, nggak semua orang memahami ini. Tapi intinya sih seni pertunjukan ini mempelajari dari menulis naskah sampai pengarahan di panggung, sampai bagaimana orang-orang itu seharusnya ditampilkan di panggungnya. Sehingga prinsip kreatif untuk menciptakan suatu dunia, suatu pandangan yang settingnya ada di panggung itu memang membutuhkan imajinasi yang besar, sehingga ceritanya itu sampai penonton dan penonton puas dengan apa yang disajikan dalam setting yang memang sangat terbatas itu. Jadi memang agak beda sama film, di mana film itu nggak
live dan bisa ada di luar. Tapi kalau pertunjukan ini kan lebih terbatas settingnya, sehingga ide-ide kreatif, proses kreatif bersama itu memang diperlukan banget dalam lingkup bidang ini. Selanjutnya ada jurusan teknik. Jadi emang teknik ini kalau terakhir ya, karena memang umumnya orang pahami teknik itu fokusnya pada prinsip-prinsip saintifik, fokusnya pada teknis yang benar-benar berkaitan sama fisika. Tapi kalau kita bicara desain teknik itu mau nggak mau tetap akan ada unsur kreativitas di dalamnya, inovasi tentu aja di dalamnya masuk, tentang bagaimana membuat produk itu menjadi berbentuk menarik. Dengan sekarang produk teknik itu sudah cukup generik ya, di mana-mana, bahkan setiap negara itu punya sendiri kan. Kalau misalnya kendaraan listrik aja kan sudah sebenarnya orang nggak terlalu tahu ya yang bagus di Tesla itu apanya. Ketika Cina bikin Nio, ketika Hyundai bikin EV, itu semua kan larinya ke kebaikan atau seberapa menarik desain yang mereka tawarkan. Khususnya kita bicara teknik yang targetnya itu pasar retail atau orang-orang seperti kita, kreativitas dari desain produk yang mereka buat itu udah menjadi satu faktor yang penting. Karena ketika bentuknya bagus, orang itu mungkin sudah melihat siapa yang jual ketimbang sebenarnya teknis apa yang harus diperhatikan. Misalnya build quality-nya seperti apa, itu mereka udah nggak terlalu peduli. Mereka melihat desainnya seperti apa dan siapa yang mengeluarkan. Jadi situlah pentingnya proses kreatif untuk membuat desain teknis, nggak sekedar teknik yang benar-benar teknik, perhitungan, pengujian. Jadi masih ada proses kreatif yang perlu diperhatikan untuk jurusan teknik ini. Oke, kurang lebih itu list dari gua. Kalau masih ada usulan, masih ada pertanyaan, tulis aja di kolom komentar. Buat kalian yang merasa video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa buat like videonya. Yang pengen video ini bisa ditonton sama temennya atau mungkin keluarganya, ya bisa di share aja, monggo. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa buat subscribe channelnya. Yang merasa videonya nggak berbobot, pengen dislike ya dislike aja, nggak masalah. Itu dari gua, dan see you in the next video. Bye bye.